Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang ringkas. Nabi lagi berduka. Ditinggal istri. Ditinggal paman. Allah kasih hadiah apa? Allah kasih hadiah apa? Bukan haji. Bukan zakat. Bukan sedekah. Tapi apa Allah kasih? Apa Allah kasih? Sholat. Berarti ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika ada masalah dalam hidup ini, perbaiki sholat. Karena Rasulullah ketika berduka, Allah kasih perintah sholat sebagai hiburannya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya di sini? Mana ada manusia yang tidak ada masalah sekarang? Nih, depan saya ini. Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Berarti bukan masalah itu masalah kita. Masalah kita bagaimana cara mengatasi masalah itu. Ada rumah tangga, krisis kasih sayang. Ekonomi bagus, keuangan mapan, rumah mewah, semua kamar ber-AC. Pembantunya sesuai dengan jumlah anaknya, kendaraannya sesuai jumlah keluarganya. Tapi Allah memberi masalah apa? Krisis kasih sayang. Duit terpenuhi, kebutuhan ekonomi tercukupi. Tapi suami istri tidak pernah rukun. Suami selingkuh, istri membalas. Ada juga masalah sebaliknya. Oh romantis betul. Setiap ketemu suami istri romantis. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Setiap hari aku melihatmu. Meskipun umurmu makin bertambah. Tapi pesonamu semakin menggodaku. Luar biasa. Romantis dalam keluarganya. Semenjak menikah tidak pernah bertengkar. Tapi sejak menikah sampai punya cucu tidak punya rumah. Ngontrak-ngontrak terus. Ya kan? Ada lagi masalah lain. Rumah ada, romantis ada. Tapi tidak punya anak. Ada lagi banyak anaknya. Tapi tidak punya rumah. Macam-macam. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya sekarang? Mau sarjana. Apakah sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya. Muncul masalah baru. Mau kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya. Mau kepala dinas dong. Sudah kepala dinas muncul masalah besar. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, tambah lagi masalahnya. Mau jadi wali kota, bupati. Sudah jadi wali kota, bupati, selesai masalahnya. Muncul masalah baru, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya. Masalah paling besar, apa? Ditangkap KPK. Mana? Semua orang punya masalah, Pak. Apalagi zaman corona sekarang. Kemana-mana kita dipaksa pakai masker. Yang selama ini budaya kita ketemu jabat tangan, cipika-cipiki, semua itu tidak bisa lagi sekarang. Selama ini kita sholat jamaah, bersapnya-sapnya dirapatkan. Ada corona kita diminta lagi untuk tidak rapatkan sap. Masalah. Selama ini dagangan kita laris manis, tiba-tiba masuk corona, bermasalah kita punya dagangan. Nah, ketika masalah ini muncullah, Allah tidak perintahkan kita das'at. Ketika ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Das'at, ketika ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Ketika ada masalahmu, kau jadi pengusaha dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Waduh, kalau caleg yang janji Pak, andai saja boleh kita dijanji sorga pun dijanjinya Pak. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini nomor HP saya, kartu nama saya. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya Pak.
Ada begitu? Ada? Ada? Di Jakarta juga ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Kita kan gampang sekali terpesona dengan pencitraan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, koreksi sholat kita. Kenapa ya? Rumah tangga saya tidak bisa bahagia. Mobil ada. Gaji cukup. Rumah mewah. Kok tidak bisa bahagia ya? Lihat sholatnya. Kenapa ya? Masalah tidak mau berhenti masalah. Selesai ditangani anak narkoba. Waduh, muncul masalah baru. Istri ternyata selama ini selalu jalan sama mantan pacarnya waktu kuliah. Diatasi lagi itu, muncul lagi masalah baru. Masalah apa? Datang lagi penyakit silih berganti. Tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik koreksi, bagaimana sholat saya? Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat. Betul. Tapi sholatnya tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Rasanya baru kita selesai duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat. Tapi tidak ikhlas. Kalau Bapak ikhlas, mestinya setiap sholat Bapak ganti pakaian yang indah. Bapak kalau ke masjid indah, tapi coba kalau sholat di rumah. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi Bapak tidak ikhlas. Kenapa? Bapak bacaan sholat kecepatan 80 km per jam. Allahu. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Apa dia bilang? Kan saya sudah hafal Ustaz. Sejak kecil saya baca ini, sudah hafal mati saya Pak. Ustaz sudah hafal luar kepala. Bos, kalau sholat soal hafal, cukup kau bilang begini. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bukan soal menghafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kita perhatikan. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Rukuknya sudah bermasalah. Sujudnya sudah bermasalah. Iktidalnya sudah bermasalah. Ini 3 titik yang kadangkala kita sadar atau tidak sadar. Kita tidak memenuhi rukunnya sholat. Ada 13 rukun sholat. Satu diantaranya disebut tuma'nina. Istirahat sejenak. Kapan pelaksanaannya? Selesai ruku. Sami Allahu liman. Istirahat sejenak. Rabbana lakal hamd. Ambil napas 1-2 kali baru turun. Tapi yang kita lakukan Allahu Akbar. Inilah nanti yang dijelaskan oleh Nabi. Dia, ya Allah ini solatku. Allah ambil solatnya. Dikumpul-kumpul solatnya. Lalu tempelengkan. Inikah solat yang diajarkan. Saya tidak tahu ya Allah. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau otak. Saya tidak tahu ya Allah. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau kesehatan. Saya kasih kau fisik. Saya kasih kau kekayaan. Kenapa kau tidak belajar? Kalau geometri kau tahu. Kalau cara mengatur komputer kau paham. Kenapa sholatmu yang kau lakukan 5 kali sehari semalam kau tidak pernah pelajari? Ayo jujur. Berapa orang yang tidak punya buku tuntunan sholat di sini? Lebih banyak yang tidak punya Pak. Jujur aja. Gimana sholat kita mau baik? Kita tidak pernah belajar dan baca buku pedoman tuntunan sholat lengkap. Tidak pernah kan? Kita sholat hanya lihat orang. Oh dia begitu, kita juga begitu. Begitu lihat kita dia sholat di samping kita goyang tangannya, kita kasih goyang juga. Karena dia sudah tua, lambat dia goyangnya, kita masih muda dikasih kencang. Ya kan? Baca seperti tidak ada pedoman. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada masalah, perbaiki sholat. Tapi itu Ustaz, tetangga saya tidak pernah sholat. Baik betul ekonominya. Mantap Ustaz. Lancar aja semua urusannya. Itu yang bapak lihat. Tapi yang bapak tidak tahu, 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Memang kita lihat rumahnya bagus, padahal dia tidak sholat. Betul. Tapi anak gadisnya, usia SMA, subuh baru pulang. Jam 3 dini hari lompat pagar.
Memang kita lihat dia bagus rumahnya, mewah mobilnya. Tapi dalam rumah tangganya tidak ada saling menghormati antara anak kepada orang tuanya. Suami kepada istrinya, istrinya tidak hormat kepada suaminya. Memang sukses segala bisnisnya. Tapi apa yang kita tidak tahu, banyak duitnya tapi tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan kalau kita sudah dilarang makan nasi, Pak, apa enaknya? Duitnya 7 miliar, dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan lemak. Dilarang makan gula. Dilarang makan yang pedes-pedes. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duit 7 miliar, dilarang segala-galanya. Begitu dia berhadapan meja makan, asam urat, kolesterol, tidak ada bisa dimakan, Pak. Duitnya 7 miliar. Mobil harga hampir 2 miliar tapi tidak bisa dinikmati. Siapa nikmati, Pak? Drivernya. Dia naik mobil baru 5 menit sudah stres. Hati-hati. Kanan. Rem. Itu sudah azab Allah. Kenapa? Periksa sholat. Ini adik-adik nih yang masih kecil-kecil. Tidak usah deh sekolah ke luar negeri. Cintai negaramu, kau sekolah dalam negerimu sendiri. Sekolah ke luar negeri bukan jaminan kita punya kualitas baik. Bapak tidak usah bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris tapi tidak tahu sholat berjamaah di masjid. Hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa hebat? Pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Iya kan Ustaz? Banyak. Tidak percaya. Bapak ke Inggris. Di Inggris anak-anak di sana Pak. Bahasa Inggris semua Pak. Allah demi Allah. Benar Pak. Tapi suruh bahasa Betawi. Hebat dia pintar bahasa Korea. Untuk apa bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris. Untuk apa bahasa Inggris? Memangnya ini bapak-bapak kalau meninggal. Bapak kalau meninggal anaknya berdoa pakai bahasa Inggris. Mentang-mentang dia dari luar negeri kuliah. Hafal betul bahasa Inggris. Kalau berdoa dia berdoa. Oh my God. Please help me my mother. Cerita. Tidak ada. Bahagialah bapak punya anak. Sebelum jam 5, jam 4 lewat. Bunyi pintu pagar. Kita intip dari dalam rumah. Siapa buka pagar? Masya Allah. Anaknya yang bungsu ke masjid sholat subuh berjamaah. Begitu menjelang maghrib, anaknya yang tadi yang bungsu lagi main bola di lapangan. Begitu tarhim di masjid, lari buru-buru pulang ke rumahnya mandi. Saya pikir apa? Ternyata dia buru-buru ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Tidak apa-apa bapak kontrak-kontrak rumah kalau anak seperti itu. Tapi celaka bapak, anak sudah menikah. Rumah bagus, pekerjaan mapan. Tidak pernah kita lihat dia datang ke masjid jamaah. Nah begitu ada masalah, perbaiki sholat. Sholat. Orang biasa pikir saya ini hebat. Bukan hebat. Resep saya pelihara sholat. Bagaimana kondisi apapun sholat. Tapi ketika Bapak Ibu mau sholat, setan itu kepanasan. Dia goda kita dengan segala macam cara. Hayya 'alas shalah. Setan mulai. Boleh kau sholat di rumahmu. Tak usah ke masjid. Gerimis. Anggaplah Bapak mampu mengalahkan setan. Apa setan menyerah di situ? Tidak. Begitu Bapak pergi, dia godanya lagi. Tidak usah kau wudhu di rumah, nanti di masjid kau wudhu. Kenapa? Karena kalau Bapak wudhu dari rumah, langkah kaki kanannya 1 pahala, langkah kaki kirinya dihapus dosa kecilnya. Ayo, Bapak dari rumah ke masjid, berapa langkah itu? Apalagi kalau Bapak melangkahnya begini. Berapa banyak pahala didapat. Maka setan berusaha menggagalkan. Tidak usah, kau wudhu aja di masjid. Tidak usah di rumahmu.
Anggaplah Bapak mampu mengalahkan itu dan wudhu di rumah, jalan. Apa setan berhenti menggoda kita? Tidak, dia godanya lagi kita. Sampai di masjid, apa dia bilang? Kau lihat waktu. Tinggal 2 menit, tidak cukup kau sholat. Duduk aja. Dia godanya lagi kita untuk tidak sholat sunnah. Pada sholat sunnah sebelum kita masuk sholat subuh, itu lebih berat, itu 2 rakaat daripada dunia dan isinya. Ada yang punya dunia dan isinya di sini? Ada punya tanah di sini 1000 hektar di komplek ini? Tidak ada artinya itu 1000 hektar, Pak. 2 rakaat lebih berat nanti itu ketika ditimbang daripada dunia dan isinya. Maka dia godanya iblis. Tidak usah, duduk aja kamu, duduk aja. Nanti kau dibilang so alim. Itu setan. Anggaplah Bapak mampu dan sholat, dia godanya lagi. Tidak usah pakai surah pendek. Cepat aja. Dan pada intinya, dia godanya kita dengan apa? Sholat kita, tata cara dan rukun-rukunnya kita langgar. Allahu Akbar. Anggaplah Bapak bagus bacaannya, baik gerakannya. Apa setan dan iblis menyerah? Enggak, dia goda. Assalamualaikum warahmatullahi. Muncul, saya paling alim di masjid ini. Kena kita apa? Sombong. Itulah setan. Nah, ketika Bapak mau sholat, mintalah perlindungan kepada Allah. Apa biasa alasan kita tidak mau sholat? Coba ngomong. Coba apa alasannya, Pak? Apa biasa orang tidak sholat? Ustaz, dia kaya jadi dianggap. Ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman? Ada kalah kaya Nabi Sulaiman? Sepanjang perjalanan manusia belum pernah ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan kerikil rumahnya Pak emas. Ada di sini kerikil rumah emas. Paling orang Bugis kalau kaya Pak giginya dia kasih emas. Kaya tetap beribadah. Saya sakit Ustaz. Ada yang kalah kaya sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Apa beliau tidak sholat? Beliau tetap sholat. Ibadah. Coba. Kita baru influenza. Aduh. Pertama ini. Tidak bisa sholat. Saya sakit Ustaz. Sariawan. Ya silakan sholat sariawan. Ayo. Baik. Allah tahu Bapak lagi sakit. Ya ketawa saya serius ini bos. Apa lagi? Saya cakep Ustaz. Selebriti terkenal. Ada kala cakep itu Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu cakepnya. Ibu-ibu tukang gosip waktu itu dikasih bawang. Tahu bawang ibu? Lalu dikasih pisau. Suruh iris-iris itu bawang. Sudah lagi diiris-iris. Cup, lewat cup. Ucup lewat. Yusuf alaihissalam lewat. Ini ibu yang ngiris bawang terpesona. Masya Allah ini mah bukan manusia, ini malaikat. Begitu terpesonanya dengan cakepnya Nabi Yusuf. Dia tidak sadar, dia iris tangannya. Ada enggak orang bisa ngiris tangan lihat orang gagah di sini? Jangankan ngiris tangan, bau ketek aja orang lewat di kita rasa. Yusuf alaihissalam. Apalagi? Olahragawan Ustaz. Bagus fisiknya. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa Pak. Kalau dia kunci badannya. Tembus itu bulu-bulu di bajunya. Nabi Yusuf cakep sholat. Musa kuat ibadah. Ayub sakit ibadah. Oh tinggi pangkatnya Ustaz. Ada kala pangkat jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau andai saja sekarang dalam negara. Beliau presiden. Merangkap ketua Mahkamah Agung. Penghulu para nabi. Akhlaknya paling baik. Sifatnya paling luhur. Apa beliau tidak sholat? Beliau sholat. Bahkan kalau sholat sunnah, bengkak betisnya beliau kalau sholat. Jadi kalau ada orang bilang, enggak penting sholat. Yang paling penting tuh hatimu dong. Biar kau sholat hatimu. Tanya siapa nabimu. Nabi paling baik akhlaknya. Paling luhur budi pekertinya. Paling bagus hatinya. Apa beliau tidak sholat? Beliau sholat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian.
Ada masalah rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan, tidak usah repot kiri kanan. Oh ini teori ini begini. Sudah, perbaiki aja sholat. Dan kalau sholat kita baik, insya Allah, Allah yang selesaikan semua masalah kita. Allah yang ngurus semua perkara dalam hidup ini. Dan kalau Bapak tidak sholat, sudah hatam sudah cerita. Tidak usah panjang cerita Pak. Dia baik sifatnya Ustaz. Ramadan tidak ada yang lepas puasanya. Selesai Ramadan satu komplek orang miskin dia bagi-bagi. Cuma satu kekurangannya Ustaz apa? Tidak sholat. Itu kekurangan paling besar itu. Sebab Allah nanti akan sampaikan kepadanya. Das'ad, ini sedekahmu bangun masjid 2. Das'ad, ini silaturahimmu. Ini kau punya kebaikan yang lainnya. Kau umrahkan orang. Mana kuncimu? Apa kunci? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholat, tidak ada semua. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang mendesak kita ajarkan ke anak-anak kita, sholat. Kata Nabi, 7 tahun ajar anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau, pukul. Itu 7 tahun ajari anakmu sholat. Mulai bacaan-bacaannya, tata caranya, gerak-geraknya. 10 tahun masih tidak mau sholat, pukul. Cuma jangan ditinju. Pondok sholat. Oh berhadapan kita sama polisi Pak. Jangan juga nanti sarjana anaknya baru disuruh sholat. Kau sholat nak. Mana sudah sarjana. Bapak cuma tamatan SD. Oh kalah kita adu argumentasi Pak. Tahu apa Bapak? Nah itu kalau anak kita terlambat diajari sholat. Tapi kalau dia baik sholatnya Pak. Insya Allah. Meskipun dia tidak jadi pegawai. Tapi dia punya tanggung jawab. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang sangat ringkas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mari pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Di akhirat kelak. Yang pertama sekali nanti diperiksa setelah pengantar kita sudah kembali dan kita masuk kubur. Allah tidak tanya berapa mobilmu. Allah tidak tanya di mana kau kerja. Allah tidak tanya berapa golongan berapa kau pensiun. Allah tidak tanya itu. Tapi yang pertama ditanya, marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Dan itu pertanyaan 5. Ada 5 pertanyaan. Bapak tidak usah cemas kalau sholatnya baik. Bukan bapak yang jawab. Bukan ibu yang jawab pertanyaan malaikat di kubur. Tapi sholat kita yang jawab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Apa nabimu? Salat kita lagi menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat giling kepala, "Itau hebat. Baru saya dapat ini. Jamaah Masjid Murtada ini. Luar biasa." Itu kalau baik salatnya. Saudara-saudara kita yang wafat sampai sekarang mereka masih transit dalam kubur. Belum sampai ke surga kalau dia orang baik. Belum masuk neraka kalau dia orang jahat. Tapi transit di alam kubur. Dan di alam kubur itu golongan yang paling menderita. Al-mutakhawilu bis sholat. Yang menganggap enteng sholat. Sudah tahu sholat 5 waktu wajib. Tapi dia tetap tidak menunaikannya. Nauzubillah min dzalik. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.